Itu merupakan barang berharga kita yang hilang. Jadi Nabi mengatakan al-ilmu al-hikmatu qalatul mu'min. Allah sendiri menyatakan dalam Al-Qur'anul Karim, faqala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi Allah nyatakan, Allah itu meninggikan kedudukan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu. Darajat, beberapa derajat. Ya ahlan wa sahlan. Ustaz Sobri sebetulnya sudah datang semenjak tadi dari sebelum Isya. Ustaz, ijlisan. Garet nafsa. Jadi sebetulnya beliau sudah datang dari tadi, tapi barusan beliau memimpin rapat dulu dengan beberapa calon pengurus SPF. Makanya selesai rapat baru datang kemari. Jadi saya ingatkan sekali lagi bahwa Allah menyatakan bahwa Allah meninggikan kedudukan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang memiliki ilmu beberapa derajat. Artinya apa? Dalam ayat ini Allah tidak pisahkan antara iman dan ilmu. Ilmu iman gak boleh dipisah. Dengan ilmu orang didorong, dengan iman orang didorong untuk menuntut ilmu. Dengan ilmu dia bisa menjaga iman, bahkan bisa meningkatkan iman. Sekali lagi, dengan iman dia didorong untuk menuntut ilmu. Iman yang akan dorong dia menuntut ilmu. Dengan ilmu dia bisa menjaga iman. Makanya iman dan ilmu tidak boleh kita pisahkan. Di mana kita sudah punya iman, maka wajib kita untuk menuntut ilmu dalam rangka untuk menjaga iman kita, jangan sampai ternodai. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang punya iman dan ilmu Allah tinggikan derajatnya, baik di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga, umat Islam wajib menghormati orang yang beriman dan berilmu, sebagaimana Allah muliakan mereka. Siapa dimuliakan Allah, wajib kita muliakan. Siapa ditinggikan derajatnya Allah, wajib kita tinggikan. Nah, siapa yang diberikan kesaksian oleh Allah, yaitu sebagai kelompok yang dicintai oleh Allah, maka kita wajib mencintai mereka. Wajib kita mencintai orang yang dicintai Allah, kita tinggikan orang yang ditinggikan Allah, kita muliakan orang yang dimuliakan Allah. Nah, kita hormati orang-orang yang diberikan penghormatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi saya ingatkan semua, tolong menuntut ilmu. Sekali lagi belajar mencintai ilmu. Apalagi sekarang di luar sana banyak khurafat. Nah, khurafat itu cerita-cerita tahayul, cerita-cerita bohong, banyak dongeng. Nah, yang kadang-kadang dongeng-dongeng tersebut nggak ada dasarnya, nggak ada hadisnya, nggak ada riwayatnya, saudara. Orang dibuat asyik dengan dongeng-dongeng yang tidak masuk di akal, yang nggak bisa dipertanggungjawabkan. Akhirnya larut dalam dongeng, dia tidak punya ilmu. Na'udzubillah min dzalik. Saya menginginkan semua yang ngaji di sini punya ilmu, tahu bagaimana sholat, tahu bagaimana puasa yang betul, tahu bagaimana cara ambil wudhu. Harus tahu dia bagaimana cara membayar zakat, harus tahu dia mengerti bagaimana cara menunaikan ibadah haji, bagaimana cara melaksanakan umroh. Itu urusan fikihnya. Dan urusan akidahnya dia harus tahu apa sifat yang wajib bagi Allah, apa sifat yang mustahil bagi Allah, apa sifat yang jaiz bagi Allah, dan bagaimana cara menjawab kalau ada yang tanya di mana itu Allah. Dia mesti tahu bagaimana cara menjawabnya. Lalu bagaimana cara dia memahami ayat-ayat Al-Quran yang bicara tentang sifat Allah. Bagaimana cara dia memahami hadis-hadis yang bicara tentang sifat Allah. Dalam Al-Quran, dalam hadis disebut ada wajhullah, wajah Allah. Ada disebut yadullah, tangan Allah. Ada disebut rijulullah, kaki Allah. Ada disebut lagi, saudara, yaitu aneka ragam sifat. Apa maksudnya? Jangan sekali-sekali kemudian kita bayangkan, oh Allah punya muka, Allah punya tangan, Allah punya kaki seperti kita. Enggak begitu, saudara. Tapi bagaimana cara kita memahami itu? Wajib dengan ilmu. Kalau kita tidak punya ilmu, kita tidak akan paham. Kadang-kadang yang paham pun sulit dia menjelaskan kepada
tentang apa yang dia sudah pahami soal itu. Nah, jadi kita mesti tahu kenapa dalam Al-Quran dikatakan nafsullah wa nasinahu atau wa nasiyahu. Allah mengatakan mereka itu melupakan Allah dan Allah melupakan mereka. Memang Allah melupa? Kan nggak boleh kita katakan Allah lupa. Tapi dalam Al-Quran Allah sendiri yang mengatakan nasinahum. Ada lagi ayat nasiyahum, nansahum. Kami lupakan mereka. Apa maksudnya lupa? Kok Allah mengatakan kami lupakan mereka? Apa Allah lupa? Lalu kita coba-coba mengatakan Allah lupa, murtad kita. Tak boleh. Tapi dalam Al-Quran disebutkan Allah mengatakan kami lupakan mereka. Maksudnya apa? Ini mesti kita pelajari. Ini mesti kita pelajari supaya kita punya ilmu, saudara. Makanya saya ingatkan sekali lagi itu soal akidah. Insya Allah nanti pada tanggal 6 Mei hari Ahad di majelis taklim di majelis saya di rumah kita akan bahas persoalan tersebut, tapi mungkin akan 2 kali pertemuan, berarti 2 bulan. Nah, kita akan bahas satu persatu tentang itu semua ya ikhwah. Nah, jadi saya minta nanti kalau ada yang datang dari jamaah sini, tolong bawa pulpen, bawa kertas, catat, pelajari betul, karena itu persoalan ilmu usuluddin, itu ilmu akidah. Nah, kita di sini nih nggak pernah bahas soal ilmu akidah, kita belajar selama ini ilmu fikih. Nah, ilmu akidah ini penting. Nah, insya Allah nanti pada hari Minggu, 2 minggu lagi, tanggal 6 Mei, 10 hari lagi, di rumah saya akan saya bahas soal itu. Jadi ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama yang harus kita jawab, halis salaf ikhtalaf fil aqidah. Apakah ulama salaf berbeda dalam akidah? Itu yang akan kita bahas. Ulama salaf tidak akan berbeda dalam usuluddin, tapi dalam akidah ulama salaf berbeda ya. Jadi kalau ada mengatakan ulama salaf tidak berbeda dalam usul, betul. Tapi kalau ada mengatakan ulama salaf tidak berbeda dalam akidah, tidak betul. Ulama salaf berbeda dalam akidah ya ikhwan. Akidah yang mana? Nanti kita bahas pada tanggal 6. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, halis salaf yu'awwil ayat sifat atau nusus sifat. Apakah ulama-ulama salaf melakukan takwil dengan terhadap nas-nas yang membicarakan tentang sifat Allah? Seperti tadi, tangan Allah maksudnya apa, wajah Allah maksudnya apa. Kemudian Allah mengatakan dalam Al-Quranul Karim, wallahu yastahzi'u bihim, atau nahnu nastahzi'u bihim. Kami ini istihza, itu kami istihza, kami lecehkan mereka. Maksudnya apa? Kok Allah melecehkan? Kemudian Allah mengatakan kami tipu mereka loh. Emang Allah bukan tipu? Tapi ayatnya bunyinya begitu, hadiah. Atau wayamkuruna wayamkurullah, mereka berbuat makar, Allah juga berbuat makar loh. Kalau gitu Allah tukang makar loh. Ini yang begini-begini sudah nggak boleh sembarangan kita tafsirkan. Nah, sekarang bagaimana soal takwilnya? Apa boleh ditakwilkan oleh kita? Kalau boleh, pertanyaannya apa ulama salaf pernah mentakwilkan? Kalau ulama salaf pernah mentakwilkan, ulama salaf yang mana? Ayat yang mana yang ditakwilkan? Nah, ini hanya bisa kita tahu dengan ilmu. Sebab sekarang di luar sana, saudara, ada kelompok mengatakan dirinya mereka ikut salaf, mereka mengartikan Al-Quran apa adanya. Mereka bilang Allah punya tangan, Allah punya kaki, Allah punya wajah. Terus mereka mengartikan
Kalau dalam Al-Quran disebut Allah melupakan mereka, ya bilang aja Allah melupakan mereka. Akhirnya mereka bilang Allah punya tangan, tapi tangannya nggak seperti tangan kita. Allah punya kaki, tapi kakinya nggak seperti kaki kita. Allah punya mata, tapi matanya nggak seperti mata kita. Ini nggak betul kalimat ini. Kalau Allah maha mendengar, tapi mendengarnya tidak seperti mendengar kita, itu betul. Allah melihat, tapi melihatnya tidak seperti melihat kita, itu betul. Kenapa? Karena kita mendengar perlu telinga. Allah mendengar nggak perlu telinga. Kita melihat perlu mata. Allah melihat nggak perlu mata. Jadi beda. Jadi melihatnya Allah dengan melihatnya kita beda. Mendengarnya Allah dengan mendengar kita beda. Karena melihat dan mendengar itu sifat.